Halo Sobat Berita Update, kembali lagi di saluran YouTube kami. Seperti biasa kali ini kami akan menyajikan updatean berita terbaru, seputar dunia olahraga. Setelah sukses musim lalu, dengan finish di posisi ketiga Liga Inggris 2022/2023, kini saatnya bagi Manchester United, MU, untuk kembali menjadi yang terhebat di kasta tertinggi Inggris. Selain kembali ke Liga Champions musim ini, kedatangan Erik ten Hag juga berbuah manis bagi MU, yakni trofi Carabao Cup 2022/2023. Musim ini, Setan Merah siap mengamuk. Keinginan kembali ke jalur juara semakin termotivasi dengan kehadiran sederet amunisi anyar. Teranyar, MU sukses memboyong striker Denmark yang musim lalu tampil cemerlang bersama Atalanta, Rasmus Højlund. Seperti yang sudah Sobat Berita Update ketahui, Højlund diboyong dengan harga yang tidak murah yakni 72 juta pound sterling, atau setara 1,39 triliun rupiah. Tidak ketinggalan pemain lain yang juga mendarat ke Manchester United dalam waktu dekat, adalah gelandang Maroko kepunyaan Fiorentina, Sofyan Amrabat. Setelah mereka berhasil mendapatkan Amrabat, Red Devils kemungkinan akan menyingkirkan Fred dan Donny van de Beek. Dengan skenario seperti itu, mari kita lihat 3 formasi yang bisa diterapkan Ten Hag di MU pada musim 2023/2024. Skema yang pertama yang akan dipakai Erik ten Hag yaitu 4-2-3-1. Ini adalah formasi favorit Ten Hag dan dia mungkin akan tetap menggunakannya di musim ini. Jika tiba, Amrabat akan bermitra dengan Casemiro sebagai gelandang bertahan. Bruno Fernandes akan bermain sebagai nomor 10. Marcus Rashford dan Antony di sayap dan Højlund sebagai nomor 9. Amrabat, yang tampil brilian di babak semifinal Maroko di Piala Dunia 2022, akan mendapatkan pengalaman berharga bermain bersama Casemiro. Kombinasi keduanya bisa memperkuat pertahanan Man United secara signifikan. Rashford dan Antony mampu memotong ke dalam dari sayap dan Fernandes akan menarik perhatian dari lini tengah. Jika United gagal mendaratkan Amrabat, Christian Eriksen akan bermain bersama Casemiro di poros ganda. Namun, itu akan melemahkan pertahanan Man United, tetapi kemampuan Eriksen memainkan umpan-umpan panjang dari dalam mungkin akan berguna. Namun, Mount akan kesulitan membuat playing 11 dalam skema ini. Skema formasi yang kedua, yaitu 4-3-3. Dengan sedikit perubahan dari formasi sebelumnya, kali ini Man United akan memainkan Casemiro sebagai gelandang bertahan tunggal. Eriksen atau Amrabat akan bermain sebagai nomor 8, bersama Fernandes. Rashford dan Antony akan berperan sebagai dua sayap untuk membantu Højlund menerobos pertahanan lawan. Jika Amrabat akhirnya datang ke Old Trafford, Ten Hag mungkin tidak akan menggunakan formasi ini. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud, dia mungkin akan memilih formasi ini dari waktu ke waktu. Untuk formasi skema yang ketiga, yaitu dengan skema 3-5-2. Formasi ini akan memungkinkan Rashford bermain bersama Højlund sebagai salah satu dari dua penyerang. Ini juga berarti bahwa Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot akan bermain sebagai bek sayap. Sedangkan Mount dan Fernandes akan bermain sebagai gelandang tengah dan Casemiro sebagai gelandang bertahan tunggal. Ini juga akan memungkinkan Man United bermain dengan bek tengah tambahan,
dengan Victor Lindelof bergabung dengan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Formasi ini akan memberikan penekanan kepada bek sayap yang memainkan umpan silang ke kotak penalti lawan. Fernandes akan berperan sebagai playmaker dan Amrabat harus bermain sebagai gelandang box-to-box. Dengan pilihan ketiga skema tadi, pelatih Erik ten Hag mempunyai banyak opsi untuk formasi di Premier League musim 2023/2024 kali ini. Menurut kalian yang mana nih skema yang pantas untuk Manchester United musim panas tahun ini? Nantikan terus berita terbarunya, hanya di Berita Bola Update.